Yang kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 faktor kebahagiaan. Yang pertama apa? Al-mar'atu as-salihah. Pasangan hidup yang soleh. Buat laki-laki istri yang solehah. Bukan yang cantik ya. Bukan. Bukan yang putih. Bukan. Tapi yang solehah. Maka kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Dunia ini ya perhiasan kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu istri yang salihah. Apa gunanya antum kalau punya istri yang cantik tapi tiap hari berantem? Tiap hari pulang kerja ditanya dari mana? Lebih baik antum punya istri yang biasa-biasa aja, tapi kalau datang ke rumah ditanyai mau apa? Milih mana antum? Punya istri yang tiap hari tanya dari mana? Atau punya istri yang tiap hari tanya mau apa? Bapak-bapak, mau apa? Kayaknya mamanya sudah kayak gitu semua. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, kalau datang ke rumah, ya Allah bang, mau apa bang? Masya Allah. Dibukakan kulkasnya, silahkan bang. Pilih. Masuk duduk, dikasih menu. Fadol bang. Anda bukain sepatunya, Anda bukain kaos kakinya, abang tinggal pilih menunya. Allahu Akbar. Itu tuh suami nggak akan ke warung jamaah. Ya kita lihat ya, kenapa banyak orang-orang suka nongkrong di warung. Sebagian perempuan itu masih mengeluh, anak punya suami Ustaz, datang kerja, masuk rumah, habis maghrib, keluar lagi Ustaz. Nanti malam baru balik. Berarti ada masalah di rumah. Bikin suami kalau sudah masuk rumah, nggak kepingin keluar rumah kecuali adzan dikumandangkan. Itu pun adzan dikumandangkan sambil lihat istrinya, ya Allah afwan ya, anak ke masjid dulu, assalamualaikum. Dari beratnya dia mau ninggalkan istrinya. Tapi kan banyak kan nggak kayak gitu. Maka faktor eksternal itu tadi istri yang soleha. Istri yang soleh itu kalau dipandang menyenangkan hati, kata Nabi SAW. Dipandang menyenangkan hati, apakah karena cantik? Belum tentu juga. Tapi karena dia pandai mempercantik dirinya. Ya Masya Allah jemaah, sekarang dengan adanya alat perias itu perempuan yang hitam bisa jadi putih. Iya, makanya kadang-kadang lehernya sama wajahnya kok lain. Iya, tapi artinya perempuan itu bisa mempercantik dirinya. Dia percantik dirinya. Sesekali dia ke salon, berangkat ke salon, dia percantik dirinya di sana. Ditanya kenapa? Buat nyambut engkau bang. Sekedar untuk menyambut suaminya. Lakukan itu. Ini juga tadi jadi faktor eksternal ya. Kalau bicara wanita soleh, kalau dipandang menyenangkan. Nggak bosen suaminya. Tapi kadangkala rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Dia kalau keluar rumah lihat istrinya tetangga, ya Allah, kok cantik banget dia. Padahal tetangganya sama. Ketika ngelihat istri kita, oh, itu gara-gara kita tidak menundukkan pandangan mata. Yang kalau disuruh taat, nih kita cari, kita kepingin punya istri. Dan Masya Allah, Islam itu jemaah. Islam itu membangun negara mulai dari rumah tangga. Karena kalau rumah tangganya nih benar, kalau setiap kakak itu berbahagia, maka yang akan terjadi baldatun thayyibatun. Jadi dari hayatan thayyibah di sini akan berubah menjadi negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Di situ dimulai bagaimana menghadirkan ketentraman, kedamaian. Kalau disuruh taat ya, tapi wanita-wanita muslimah itu Masya Allah. Nurut sama suaminya, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan kalau dipanggil sama suaminya, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Bahkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan wanita solihah ini, kalau dia sedang naik kendaraan ya, mungkin dia naik motor, naik mobil, dia mau berangkat ngantarkan anak-anaknya sekolah, tahu-tahu suaminya buka pintu jemaah. Dipanggil istrinya, sini. Turun tuh istrinya jemaah. Lu Ustaz, ninggalin mobil sama anak, tinggalin bismillah. Ini ada surgamu di sini. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Baik. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan memilih pasangan hidup. Dikasih aturan tuh, yang ingin hidup bahagia. Carilah kalau wanita, beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya. Kalau suami, cari suami yang tanggung jawab. Cari suami yang akhlaknya baik, agamanya istiqomah. Cari. Tapi banyak wanita ya melihat kepada kekayaan,
suaminya. Anda ingat cerita di sini, ya di daerah Jawa Tengah ini. Ketika kakak kelas di Madinah melamar seorang perempuan, ditanyain sama calon mertuanya ini. Ini mahasiswa Madinah, jemaah, Masya Allah soleh lah. Beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya sama calon mertuanya ini, nanti kalau lulus dari Madinah mau kemana? Ya mungkin ngajar di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Situ. Oh, digaji berapa di sana? Waduh, kalau tanya sudah gaji nih jemaah. Waktu itu dia sebutkan nggak sampai 1 juta. Tahun 2001, 2002 kalau salah kejadian itu. Ya 21 tahun yang lalu. Oh, ya. Akhirnya nggak diterima jemaah. Berapa bulan kemudian perempuan ini dilamar oleh seorang laki-laki dengan bawa mobil yang tipis-tipis itu jemaah. Diterima langsung. Diterima langsung. Karena mereka melihat kepada harta. Enggak. Bagi para wanita, tolong kalau memang engkau mencari kebahagiaan, ingat kita sudah jelaskan. Kebahagiaan itu bukan di tas ya. Jangan engkau pikir kalau tasmu bagus, mobilmu bagus, kau bahagia. Enggak. Tapi kalau engkau dapat suami yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, bahagia. Itu faktor yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, al-maskanul wasi'. Rumah yang luas. Tempat tinggal yang luas. Bukan yang mewah. Tapi yang luas. Makanya konsep rumah orang desa itu konsep untuk mencari kebahagiaan. Beda sama rumahnya orang kota. Rumahnya orang kota itu dibikin minimalis. Mau ke toiletnya itu harus lurus tentunya, nggak bisa miring-miring. Semuanya minimalis ya. Seakan-akan indah, mewah. Enggak. Nabi SAW menyebutkan al-baitul wasi', rumah yang luas. Bukan rumah yang mewah. Maka orang desa itu Masya Allah kalau Anda lihat mereka punya rumah jamaah ya. Rumahnya di tengah, di kanan kiri itu masih halaman. Jadi dari jalan itu rumahnya masih beberapa meter. Sekarang rumahnya itu langsung jalan jamaah. Kadang-kadang dia ngambil sedikit pagernya, jalannya orang. Itu yang terjadi. Nabi mengatakan al-baitul wasi'. Dan kalau bicara rumah yang luas memang kalau di kota sulit. Maka perlu kita ke pinggiran. Bisa punya rumah yang luas. Apalagi kalau bicara sistem apartemen sekarang ya. Rumah yang nggak ada halamannya, nggak ada ini, nggak ada itu. Nabi menyebutkan rumah yang luas. Baik, yang ketiga rumah yang luas ini apa? Sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kasur itu ada kasur buat engkau, buat istrimu, buat anakmu, buat pembantu, ada kasur buat setan. Jadi kadangkala ruangan yang lebih di rumah yang tidak digunakan, itu jadi tempatnya syaitan. Maka bagi yang punya rumah luas, tolong bikin anak yang banyak. Agar kamarnya itu ditanya, kok kenapa kok ada kamar 8? Oh iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Anak insya Allah tiap kamar 2 anak Ustaz. Jadi 8 kali 2, 16 insya Allah Ustaz. Jadi diniatin, jadi kamarnya nggak jadi kamarnya syaitan. Ada yang kamar buat tamu juga Nabi sebutkan. Ada kamar lidhaif, kamar buat tamu. Boleh kita di rumah itu, ada satu kamar yang kita nggak pakai, memang dikhususkan buat tamu. Itu kalau rumahnya luas. Tapi kalau rumahnya kecil ya akan berkurang tuh faktor eksternal kebahagiaan tadi. Kemudian yang keempat, al-jaru as-salih. Tetangga yang baik. Oleh karena itu kalau mau pilih rumah, al-jaru qablad dar. Tetangganya dulu sebelum beli rumahnya. Karena faktor eksternal ini berkaitan dengan tetangga ini termasuk penting. Ada seorang yang punya rumah, tetangganya itu maling. Memang nggak pernah mencuri rumahnya dia. Tapi dia nyuruh orang-orang kawannya mencuri rumah itu. Kan dia dititipin kan, Mas saya mau keluar kota ya, titip rumah ya. Bismillah ya saya jagain. Temennya yang suruh nyuri. Itu tetangga yang tidak baik. Yang kadang-kala dia ya nyetel musik atau apa yang benar-benar mengganggu kenyamanan. Ada cerita seorang ini punya tetangga yang piara anjing. Ya zaman dulu kan pergi ke perkampungan itu ada yang piara kambing, ada yang piara anjing. Dan anjing tetangganya ini sering gangguin kambing-kambing milik dia. Digigit kambingnya, digonggong, stres itu. Kambing itu kalau sering digonggongin akhirnya jadi stres, mau males makan ini itu. Datanglah dia ke seorang ustadz. Ustadz,
Ana punya tetangga seperti ini, seperti itu. Apa sikap ana? Oh gitu. Engkau hadiahkan kambing yang paling bagus kepada dia. Anaknya kambing yang paling bagus, engkau hadiahkan kepada dia. Akhirnya datang di tetangganya. Ke rumah dia, assalamualaikum ahlan wa sahlan. Dia nggak ngomong masalah anjingnya sudah. Dia ngomong aku kepingin kasih hadiah kambing buat engkau. Oh masya Allah, makasih, jazakallah khair. Apa yang terjadi jamaah? Anjingnya diikat sama dia jamaah. Takut gigit kambingnya dia. Kalau kemarin gigit kambingnya siapa? Tetangga. Nggak ada masalah buat dia. Tapi sekarang dia punya kambing. Itu tuh, tetangga penting sekali jamaah. Kemudian yang terakhir adalah kendaraan yang nyaman. Al-markabul hani. Jadi subhanallah Nabi menyebutkan ya, orang itu butuh kendaraan. Karena ada tempat-tempat yang jauh yang harus dia tempuh ya. Kendaraan yang nyaman ini yang nggak utang. Antum kalau punya kendaraan tapi masih utang, nyaman apa enggak? Apalagi utangnya riba. Berapa banyak orang yang takut ketemu sama debt collector itu. Naik motor, ya Allah, nanti ketemu sama dia habis di motor. Maka tolong kendaraan yang nyaman, yang tidak hutang. Yang kalau diparkir itu kita nggak kepikiran macam-macam. Orang tuh kalau punya motor mahal ya, mobil mahal. Kalau parkir di minimarket jamaah, atau di tempat yang ramai, matanya dia kemana? Ke mobilnya, ke motornya dilihatin terus. Takut ada yang mungkin naruh tangannya di sana, bersandar ke sana, kesempret motor atau apa. Ada kekhawatiran di sana. Berarti antum belum bisa bahagia. Ketika ada baret di mobil antum, kemudian antum nggak bisa tidur, antum belum bahagia dengan mobil antum. Tapi kalau ada baret dari ujung sampai ke belakang ya, bang, mobilnya baret ini, alhamdulillah Ustaz. Yang penting hatinya nggak baret Ustaz. Itu baru antum bahagia. Tapi sebagian orang itu nggak bisa aja, ada baret dikit sudah kepikiran, ini gara-gara siapa ini? Maka tolong kendaraan yang nyaman bukan yang mahal. Kalau antum punya kendaraan masih harus didorong ya, itu ya juga nggak bahagia lah. Taib, Nabi SAW ini terakhir jemaah, Nabi menyebutkan masalahnya itu masalah di hati, di perasaan kita. Jadi kalau antum mungkin mobilnya nggak bagus, tadi mogok-mogokan, tapi antum menerima, qanaah, alhamdulillah antum akan bahagia. Antum punya rumah yang nggak luas, sempit, tapi antum qanaah, antum tetap akan berbahagia. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di hari ini dia merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, nggak sakit-sakitan. Aman, sehat, indahu qutu yaumihi. Dia punya yang mau dia makan hari itu. Bukan besok ya. Bukan bicara, oh ini rumah ngontrak, bayar bulan depan, oh masih lama bulan depan itu. Tapi hari itu dia punya yang dia makan. Artinya kebutuhan dia hari itu dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya itu diberikan kepada dia. Dengan 3 hal. Rasa aman, rasa sehat, dan punya yang dimakan hari itu. Perbanyak zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jangan hidup dengan masa lalu, tapi selalu optimis dengan masa yang akan datang. Jangan suka berburuk sangka, tapi selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, sama orang lain. Jangan melihat kepada yang di atas, tapi lihatlah kepada yang di bawah. Karena semua itu insya Allah akan membantu kita untuk menjadi lebih berbahagia untuk hidup di dunia ini. Jangan lupa persiapan untuk bulan Ramadan. Barakallahu fikum.